Halo sahabat film, bertemu lagi dengan saya Iham Gen Film. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang agak berbeda. Kalau yang kemarin yang kayak KDRT-an, yang sekarang tentang percintaan gitu ya. Ya lumayan seru lah buat nemenin malam-malam teman-teman gitu ya, yang lagi asik sendiri ataupun sedang menjomblo. Daripada bingung, mending nonton channel YouTube ini. Langsung saja kita ke filmnya yang berjudul The Spider One Never This. Di awal scene di sini diperlihatkan dengan seorang pria yang sedang meminum kopi. Lalu tiba-tiba bosnya pun masuk. Dan bosnya ini menjelaskan bahwa kita sedang mendapat tugas rahasia. Jadi di sini sang laki-laki tersebut ditugaskan sebagai seorang mata-mata di Rusia. Jadi laki-laki tersebut sempat menolaknya dengan alasan macam-macam gitu ya. Sang perempuan tersebut menjelaskan bahwa di sana sudah ada dua orang rekannya perempuan. Mendengar pernyataan itu, sang laki-laki tersebut agak setuju gitu ya. Ya mungkin karena dengar kata-kata perempuannya gitu ya. Maklumlah namanya laki-laki ya kan. Apalagi laki-laki di sini terlihat seperti lintah darat gitu ya. Sesampainya terbang di Rusia, di sini diperlihatkan dengan dua orang temennya yang menyamar sebagai tukang spa. Yang di spanya ini adalah bos-bos mafia gitu ya. Wih, bos gangster gitu ceritanya. Di sini dia saja mengurut sambil esek-esek gitu ya, sambil nempel-nempel biasalah. Nempel-nempel watermelon gitu ya, balon-balon isi air gitu sebenarnya. Di sini dia memukulnya tapi dia bilang sabar, sabar ya kan. Jadi terpaksa dia memukulnya dengan lemah lembut. Scene berpindah kembali di sini. Sang laki-laki tadi itu dipertemukan dengan seorang agen rahasia lainnya. Tapi yang satu agen rahasia yang satu ini adalah seorang ahli di bidang komputer IT gitulah ya. Jadi dia yang memantau semua satelit-satelit yang ada di Rusia. Sesampainya mengobrol di sini, tanpa disadari mereka ini sudah dipantau oleh seorang pemotor perempuan. Saat dipantau mereka pun akhirnya pergi dan perempuan pemantau itu pun juga akhirnya pergi. Terus saja mengendarai motornya sampai di tempat gudangnya. Di sini dia mulai saja mengetik dan mencari tahu siapalah sesungguhnya sang laki-laki intel tersebut. Oke, di saatnya dia sedang memantau di sini, dia pun menelpon kepada temannya bahwa menjelaskan tentang rahasia tadi. Sini berubah kembali di mana di sini sang bos-bos mafia ese ini pun sedang asik setelah bercocok tanam gitu ya. Wih, anjay. Ya namanya juga negara luar gitu ya, bebas bercocok tanam sepertinya hal yang biasa. Sini beralih kembali di mana dua orang bos-bos si agen rahasia ini bertemu. Dia berbicara tentang apa saja yang harus dilakukan anak buahnya sebagai mata-mata, dan dia pun juga akan ikut terjun ke sana gitu ya, datang ke Rusia sambil menyusun rancangan-rancangan dan situasi. Scene beralih kembali di mana di sini sang laki-laki tersebut sudah mendapat gebetan baru di Rusia. Anjay ya, baru aja datang ke Rusia udah dapat gebetan baru nih ya. Buaya memang. Di sini dia datang ke tempat perempuan tersebut membawakan sebuah bunga, tapi yang dibawakannya di sini adalah bunga hidup. Sang temannya tersebut pun melihat bunga tersebut. Tiba-tiba datanglah cewek itu keluar, dan cewek itu pun tersenyum senang karena melihat laki-laki yang temannya chatting selama ini adalah laki-laki ganteng gitu ya. Temannya tersebut pun disuruhnya pergi tanpa disadari. Di sini sang perempuan tersebut pun mulai kepanasan karena alergi terhadap bunga gitu ya. Sampai akhirnya dia pun pingsan di lantai dan temannya pun datang kembali. Di sini sang laki-laki tersebut pun sempat terlihat bingung sambil melepaskan pakaiannya sambil menempel-nempel. Ya, nempel-nempel dikit lah ya kan. Sesampainya dibawa ke rumah sakit pun di sini sang wanita akhirnya sadar. Karena dia sadar sudah di rumah sakit, sang wanita pun menanyakan kepada sang prianya ada apa yang sebenarnya yang terjadi, tapi sang pria malah mengasih bunga. Dan pria tersebut meyakinkan lagi kepada wanita tersebut bahwa bunga yang dibawanya kali ini adalah bunga palsu, bukan bunga hidup. Jadi menyuruh untuk tetap tenang saja. Tiba-tiba sang pria mendapat telepon. Setelah menengok keluar, ternyata dia didapati dengan dua orang penjahat di sini ya. Dia pun mulai melancarkan aksinya karena dia seorang mata-mata ahli, jadi dia tetap saja terlihat tenang. Dia di sini menyusun rencana. Dia menyusun bantal-bantal yang terlihat sebagai kayak orang manusia gitu ya. Dia langsung menariknya keluar menggunakan troli mayat. Sesampainya di luar pun dia di sini sempat-sempatnya melakukan
pucek gitu ya, pucek kepada dua musuh tersebut. Saatnya mengangkat senjata, dua musuh tersebut pun langsung saja ditendang, digeber, dang, dar. Dengan gampang saja dia dapat melumpuhkan musuh tersebut. Namanya juga agen gitu ya, masa di slebo dengan dua ecek-ecek aja ya ndak ada apa-apanya ya. Di sini sang pria pun balik lagi ke kamar wanitanya. Dan wanita pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, tapi sang pria menjawab tidak ada apa-apa gitu ya, hanya saja ada masalah-masalah kecil. Sang wanita pun di sini tersenyum kepada sang laki-laki karena sang laki-laki yang baru ditemuinya tersebut pun terlihat sangat romantis. Scene beralih kembali di sini kepada dua orang mafia yang sedang asik mabuk-mabukan, tapi dia di sini dihampiri oleh seorang wanita lagi yang anak buahnya tadi, bahwa dia menjelaskan ingin menyerahkan kembali asetnya, yaitu kapal selam gitu ya. Wih anjay, namanya bos mafia besar gitu ya, udah pasti lah punya kapal selam, apalagi cuman yang senapang angin aja itu cuman kalian doang yang punya ya kan. Di sini senapang angin nggak kepakai coy kayaknya, ya namanya juga mafia ya, bukan pencari burung karuang ya. Setelah mengembalikan asetnya pun sang wanita tersebut pun mengendarai motornya lagi untuk pulang gitu ya. Scene berpindah lagi kemana di sini dua orang bos-bos agen rahasia ini pun sedang berdiskusi lagi, dan mereka terus saja mencari data siapa-siapa saja yang ada di lingkaran itu, lingkaran kejahatan di Rusia. Di sini misi mereka sebenarnya adalah untuk melumpuhkan anggota-anggota gangster tersebut yang mempunyai misi-misi sejenis rudal gitu ya. Scene berpindah kembali di mana di sini sang pria agen rahasia ini sedang dinner dengan perempuannya. Waduh, baru kencan pertama udah ngajak dinner ya. Buat para wanita-wanita terhadap laki-laki yang baru kenal pertama udah ngajak makan apa segala, hati-hati dong. Pasti ada tuh yang diincarnya. Tapi kalau wanitanya juga mau ya silakan saja ya kan. Seketika dia di sini sedang dinner pun dia diintai oleh seseorang gitu ya. Tapi dia di sini sambil mencari alasan kepada sang perempuannya dengan beralasan bahwa dia di sini ingin ke toilet. Sang wanita pun mengizinkannya. Sesampainya pun dia di sini di toilet, dia ditemukan dengan laki-laki tadi. Di sini dia sempatnya mengobrol gitu ya, dan menceritakan tentang kenapa dia didatangkan ke sini. Tapi sang pria tersebut pun malah mengoloknya dengan omongan yang tidak enak gitu ya. Hingga di sini terjadi adu bacot mereka. Wah lu ngomongin gue, lu ngomongin gue, lu mungkin seperti itu ya kali ya. Di sini akhirnya pun saling menodongkan senjata, tapi dengan mudah saja, namanya agen rahasia kiriman gitu ya. Wih, sudah pastilah kesaktiannya atau keahliannya dalam ilmu bela diri, bersenjata ataupun masalah mata-mata sudah pasti ahli. Di sini dilumpuhkan lagi di dalam sebuah toilet, dan dia kembali lagi mengadakan dinner bersama sang perempuannya. Sesampainya di kamar pun di sini mereka sempat bercembu gitu ya. Dan sang laki-laki tersebut sempat ditampar oleh wanita karena wanita ini bilang kalau dia sangat suka kalau misalkan menganiaya perempuannya dulu. Akhirnya dia di sini pun mulai melakukan aksi pergenjotan gitu ya. Sebelum melakukan pergenjotan, sang wanita di sini izin ke kamar mandi, ingin melepaskan pakaiannya. Tapi bukan hanya melepaskan pakaiannya, dia di sini malah bercerita kepada temannya bahwa waduh, pisangnya gede juga tuh ya kan cowok bule satu ini. Dia pun mulai menyemprotkan parfum sampai ke mulut-mulut, disemprotkan parfum ya. Untung bukan baygon. Kalau baygon apa ndak mudar. Sang laki-laki pun di sini melakukan push up. Setibanya keluar, kagetnya sang pria karena melihat sang wanitanya tersebut hanya menggunakan bra dan CD ya. Di sini sang laki-laki pun langsung mulai mengecupnya dengan mesranya. Tapi tiba-tiba di sini sang penjahat pun mulai datang bersama 3 perempuan gitu. Yang dimana 2 perempuan tersebut adalah temannya, dan 1 orang perempuan lainnya adalah anak buah daripada si gangster tadi. Di sini 1 orang perempuan memilih jalur yang berbeda gitu ya, dan 2 perempuan tadi mengikuti bosnya. Di sini sang anak buah pun sempat kecewa ya dengan bosnya, kenapa tidak menghubunginya tadi malam. Sang bos pun menjawab bahwa dia sedang sibuk. Di sini sang perempuan pura-pura melemah. Scene di sini berganti kembali di mana sang agen mata-mata lagi mengakukan adegan pergenjotan dengan cewek barunya. Anjay ya, baru kenal udah genjot aja nih. Punya pengalaman nggak kayak gitu? Kalau punya pengalaman kayak gitu kayaknya seru juga ya.
Ya, sang perempuan pun terlihat lemah gemulai. Di sini sang bos mafia pun juga sempat-sempatnya melakukan pergenjatan di lift. Wih, terus saja di sini mereka mau ngobrol gitu ya tentang, wah enak sekali katanya. Tidak pernah aku dapatkan barang segede ini selama ini. Wih, anjay gitu. Itu versi saya ya. Kalau versi aslinya nggak gitu ya. Di saat-saat mengobrol, di sini sang wanita berbaju putih anak buahnya dan sang wanita berbaju hitam temannya tersebut pun mendatangi dia ke kamar hotel. Dia mengatakan, mengapa kamu datang ke sini? Dan dia bilang dia tidak membawa siapa-siapa. Sang perempuan tersebut pun membuka bajunya. Waduh, dia bilang jangan dibuka, jangan dibuka. Sang perempuan menanyakan ada siapakah di dalam. Tiba-tiba keluarlah perempuan tersebut dan dia pun memperkenalkan namanya. Dan di sini pun sang perempuan tersebut langsung mengadakan pergesekan gitu ya. Rupanya temannya tersebut adalah seorang lesbong gitu ya. Mereka di sini mengajakkan pergesekan dan sang perempuan berbaju putih tadi di sini sedang bertempur dengan mafia lainnya. Ya, mafia yang perempuan gitu ya. Di sini sang laki-laki wow aja, sang laki-laki tidak mempedulikan temannya di sini yang sedang bertempur gitu ya sama perempuan di sini. Bukan bertempur adu gesek ya, tapi bertempuran betul-betul menggunakan tenaga. Sang laki-laki ini pun terus saja berjalan. Dia melihat ada keributan dalam sebuah kamar. Tiba-tiba saja dia bertemu dengan bos mafianya ini di pertengahan hotel, di lobi gitu ya. Di sini mulai melakukan pertinjuan. Wah, set. Tapi sang laki-laki agen rahasia ini menyebutkan bahwa ini bukan waktu yang tepat gitu ya untuk kita bertempur. Karena kita di sini memiliki wanita gitu ya. Sayang kalau tidak dicocok tanami. Tiba-tiba wanita sang gangster ini pun datang dan memperingatkannya untuk tidak bertempur. Di sini sang bos gangster pun agak sedikit malu karena dia bilang itu bosnya itu sedikit agak lemah gitu ya. Langsung saja bosnya membuktikan lagi dengan masuk ke dalam kamar. Di sini tiba-tiba sang temannya lagi keluar dari kamar sedang berenjosan gitu ya, berhamburan berantakan gitu ya, habis adu gesek. Karena dia di sini adalah penikmat perempuan gitu ya, bukan penikmat laki-laki ya, bisa disebut bahasa lainnya lesbong. Dia bilang enak sekali pacarmu gitu ya. Aduh geseknya keren gitu, ditambah bulu-bulu yang terikat gitu ya kan, anjay bulu-bulu terikat. Sini seketika dia mereka ngobrol membahas lagi tentang misi rahasia mereka, artinya jangan sampai fokus kepada perempuan. Tapi sang laki-laki tersebut sakit kepala sambil masuk ke dalam kamar. Betapa kagetnya dia, ternyata sang perempuannya sudah diculik di sini menggunakan helikopter gitu ya. Anjay, dibilang awas tuh, dibilang sang laki-laki tersebut. Sang laki-laki tersebut pun mulai lari menghubungi temannya. Tiba-tiba datang sebuah drone dari temannya yang memberikan sebuah alamat untuk didatangi, yaitu alamat sang temannya ahli komputer tadi. Di sini beralih kembali dengan dua orang bos mafia tadi sedang mabuk-mabuk. Anjay ya, bos mafia kerjanya mabuk doang nih. Dia membicarakan tentang sebuah pesawat tempur yang membawa rudal yang akan menghancurkan kota gitu ya. Di sini sang laki-laki itu pun akhirnya datang ke tempat temannya tadi yang ahli komputer, ahli IT gitu ya. Di sini dia bercerita bahwa sang perempuannya diculik. Di sini dia bukan fokus lagi dia kepada penjahat tersebut, dia malah berfokus kepada perempuannya. Di sini dia mengomeli temannya meminta sebuah senjata agar bisa menyelamatkan perempuannya. Di sini sang temannya pun sempat marahinya bahwa itu bukan misi utamanya, karena misi utamanya adalah menjinakkan para penjahat-penjahat besar. Di sini dia malah dipinjami senjata dari temannya karena temannya kasihan. Dia menjelaskan kalau senjata itu adalah senjata seperti Mia gitu ya, yang ahli tembak gitu. Scene beralih kembali di mana dua orang perempuan tadi yang temannya tadi itu pun sedang mengobrol dengan bosnya. Ini bos di atas bos ini padahal juga bos yang tadi dari Amerika datang ke Rusia. Di sini sang laki-laki tersebut pun datang dengan sendirian, dengan gagah beraninya dia dibantu kontrol oleh temannya seorang IT. Di sini dia menembakkan senjata stunnya gitu. Anjay, senjatanya kayak senjata Mia, bro. Kayak skill 2 Mia. Barang siapa yang kena akan terdiam ya kan. Kayak sengatan-sengatan listrik, anjay. Edora senjata Edora gitu ya. Dardor begitu saja dengan mudahnya dia langsung menyelamatkan. Di sini dia diintai sniper. Scene beralih juga di sini kemana pada bos-bos mafia tersebut
sedang digoyang dengan 2 orang agen CIA penyamar lainnya. Di sini sang mafia tadi itu pun ketika sedang menggunakan snipernya, tiba-tiba dia diganggu oleh drone milik IT tadi, sesambilnya menolong sang temannya yang sedang ingin menyelamatkan perempuannya. Tapi dia di sini malah ketemu bos besarnya yang ketemu di hotel tadi. Di sini dia pun mulai berkelahi kembali. Sang agen CIA ini pun agak sedikit kelawan karena musuhnya ini terlalu besar. Sempat ditodongkan senjata dan segala macam mereka di sini. Tapi tiba-tiba di sini sang bos mafia itu pun berhasil konslet ya. Dan dia dengan mudahnya untuk melumpuhkannya. Anjay, gampang sekali katanya gitu. Di sini dia sempat tertangkap dan terhalang-halangi pun oleh musuh-musuh lainnya. Ketika dia sedang kepepet, pintarnya agen ini ya, dia bernegosiasi gitu. Setelah negosiasi dia pun disetrum. Di sini beralih lagi di mana agen yang ahli IT tersebut disandra oleh seorang perempuan anak buah mafia ya kan. Di sini sang perempuan memain-mainkan lidahnya, perempuan seksi sebetulnya ya kan. Di sini senjata ditodongkan ke senjatanya. Jadi senjata bertemu senjata, tapi senjata kulit ketemunya senjata beneran gitu kan. Anjay. Di sini sang agen CIA ini berhasil menemukan perempuannya. Di sini dia bingung ya kan cara untuk melepasnya seperti apa. Dia minta tolong kepada temannya agen IT ini, tapi agen IT ini tidak bisa merespon dikarenakan dia sedang disandra oleh perempuan yang sedang sakne. Dia sini saja disulum-sulumin lollipop gitu ya. Anjay. Sini pun bos-bos mafia tadi masih saja digoyang sambil minumannya dikasih sama agen-agen si lainnya. Kasih pantai gini ya. Anjay, pantai ya. Di sini beralih lagi agen CIA ini kebingungan gitu ya. Sambil diperhatikan oleh sniper. Tadi anehnya sniper ini tidak menghantamnya gitu ya. Di sini agen IT pun ketakutan karena ditodongkan senjata gitu. Di sini sang laki-laki agen CIA ini terus saja membangunkan sang pacarnya. Bangun, tapi jangan bergerak gitu karena dia diikat oleh bom gitu ya, dipakaikan rompi bom. Di sini sang agen IT mulai ketakutan sampai berdarah-darah gitu ya. Gemetaran setengah mati. Tapi tiba-tiba saja sang agen ini tersungkur ke bawah, sang musuh tersungkur ke bawah dan menyepongkan itunya. Di sini bos-bosnya pun mulai dicekoki minuman yang sudah dikasih obat penenang tadi ya. Di sini dia sambil dipangku-pangku rela gitu ya, namanya seorang agen rahasia jadi ya dipangku-pangku bos mafia nggak apa-apa lah. Kalau dipangku-pangku cicungu mungkin ya nggak mau ya kan, yang ngaca lah gitu ya kan. Di sini terlihat bom sudah mulai diluncurkan gitu ya. Sang laki-laki tersebut pun berhasil melepaskan ikatan yang memenuhi tubuhnya. Di sini sang perempuan yang diesek-esek bos mafia tersebut pun menjelaskan tentang kode-kode agar rudal tersebut tidak jadi sampai ke Rusia gitu. Karena misi mereka adalah tentang bom itu. Dan akhirnya mereka pun berhasil di waktu kurang 0,1 detik saat meledak. Di sini sang laki-laki kebingungan bagaimana cara melepaskan. Dia akhirnya menembakkan tembakan idoranya yang akhirnya mampu menggetarkan jantung perempuan tersebut, memompa darahnya. Sampai akhirnya dia pun terbangun dan berhasil dilepaskan. Di sini beralih agen IT pun ikut senang gitu ya karena berhasil merekanya. Dan di sini agen IT malah mendekati perempuan tersebut dan mengajaknya bercocok tanam gitu ya sambil mengelus-ngelusnya. Anjay. Ini agen-agen sakne semua ini ya ceritanya di sini. Ya namanya juga action semi gitu ya. Scene beralih kemana setelah keberhasilan mereka pun mengobrol lagi dengan bosnya di ruangan yang awal tadi. Di sini bosnya pun menanyakan apa saja misimu tadi. Dia bilang penyelamatan bom apa wanita bilangnya kan. Di sini dia sempat mengobrol tentang surat permohonan cuti yang dikasih oleh laki-laki tadi dan akhirnya laki-laki tersebut diizinkan untuk bercuti. Di sini cutinya bukan ditemani oleh pacarnya yang tadi tapi malah ditemani perempuan lain di sebuah pantai. Anjay. Ya kalau laki-laki sudah ganteng ya kan, punya duit, jabatan bagus, pintar ngomong, barang gede ya kelengar-kelengar cewek kan. Ya mungkin sekian saja film yang dapat saya sampaikan hari ini ya. Ya semoga bermanfaat tapi saya harap tidak bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam Iham Game.